Bang sini aja tuh. Nanti jangan dulu aku dulu. Nanti. Sekarang ya. Bedanya itu mangga. Bisa gampang lagi. Ayo, Dek. Sini. Gak muat nih ya, puji Tuhan ya, makin lama makin nambah nih. Sampai gak muat. Makin gak muat. Muat ke kamera lu. Tinggal ke sana nih. Nah, ayo sini. Wah, Iman nih kau masuk Kristen nih. Ayo sini. Yang, sini yang. Maju lah. Agak terlalu dulu. Terlalu. Di mana sih? Di hati, jangan jempol, di hati. Ayo sini, artis kita, ayo. Di hati. 2, 3. 1, 2, 3. Punya ya, Bapak Ibu ya. Shalom, shalom. Habis ibadah Paskah, Pak. Ya, dulu awalnya cuma 1 orang doang di sini. Ya, shalom. Ini dulu pelayanan di sini jemaatnya cuma 1 nih, 1 orang. Ini doang dulunya. Sekarang tambah banyak. Amin ya. Selamat Paskah ya buat semuanya ya. 1 doang dulu loh. Ya koplak ya. Kan ada banyak. Ngelek kah? Iya, amin. Harus. Tahu nggak? Untuk ngajak orang beribadah ini sulit, bukan hal yang mudah. Kenapa dia itu nangis melulu? Ya, jadi bukan hal yang mudah ngajak orang beribadah itu loh, sulit sekali. Ya, tapi karena kemurahan Tuhan ya. Dengar nggak yang tadi pertama kali aku nge-live? Sampai yang baru itu kan ada yang baru gabung kan ibadah. Lupa kalau hari Jumat kemarin Jumat Agung ke ladang. Aku lupa, tapi belum dibaptis.
belum dibaptis jemaatku itu. Lucu-lucu jemaatku itu. Namanya juga orang masih belajar ya, saudara-saudara ya, baru bertobat. Umur berapa? Lebih dari 40 umur saya, Pak. Mau kemana, Pak? Nasi. Oh, oke. Nah, ambil yang banyak ya. Ayo, jangan ada yang pulang, yang nggak bawa nasi, nggak bawa lauk, nggak usah pulang ya. Ya, jangan pulang. Makan apa yang ada kita sama-sama. Ini Pak masih belum makan nasi. Mana ini? Puji Tuhan kami sudah ibadah ya. Naikkan dulu. Selamat Paskah ya Bugem. Amin, Paskah juga. Nah kan itu loh, tahu kan Koplak kalau di sini persembahannya minggu kemarin itu 40.000, puji Tuhan sudah Pak. Itu yang pegang jemaat. Jadi kemarin ada yang ngomong aku hidup dari persembahan, ya Allah. Hidup dari perpuluhan seminggu ya, persembahan itu 40.000 tapi setia. Dulu masih 5.000, 10.000 satu orang jemaatnya, habis itu 2 orang, 3 orang. Nah, puji Tuhan sekarang udah banyak orangnya ya. Sebenarnya aku pengen spill ini loh. Aku sebenarnya pengen spill apa namanya? Tanah kuburan yang aku beli ya, tanah kuburan. Oh, iya. Gak apa-apa kok Khairi ya. Enggak, kemarin itu Pak ada yang ngomongin saya, katanya saya itu hidup dari persembahan gitu. Nah, gimana mau hidup Pak ya, persembahannya itu ya 40.000. Dulu pertama kali ke sini 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, enggak lebih dari 50.000 Pak, tapi setia melayani Tuhan ya. Orang itu pedes banget omongannya. Apa? Bentar dulu, ini kita mau makan. Iya, itu luar biasanya Pak. Saya bilang saya ini dipelihara sama Tuhan. Selama kita jujur ya, selama kita jujur, kita selama niat kita memuliakan Tuhan ya, membantu orang, puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan. Dan jemaat di sini ya bersukacita bangun gereja ya saudara ya. Iya Pak Jos, ini persembahan bukan saya yang pegang, jemaat yang pegang. Iya, amin. Makasih Pak Jos. Iya. Terus pembangunan gereja, ya, pembangunan gereja tidak pernah membebani jemaat. Ya saudara ya. Saya bilang apa sama jemaat? Yang penting sembahyang, ibadah, doanya yang kencang ya, biar kita bisa punya gereja. Nah, itulah kenapa saya melayani di sosial media, di sosmed gitu saudara ya. Saya tak panggil jemaatku. Iya Pak, luar biasa orang ini. Nah, ini dia sama jemaat Tuhan. Nih. Halo ini semuanya. Cita-cita tentang pelayanan, Pak. Oh ya. Nah. Cita-cita tentang pelayanan. Ini Koplak ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah jemaat pertama ya, Pak ya? Ya, pertama. Pertama dari pelayanan saya diundang sama anaknya Bapak nih. Dulu kan karena pertobatan ya saudara ya. Semua ini kan proses ya. Proses ya dari dulu Bapak apa ya?
Pesugihan ya, apa sih ilmu-ilmu pesugihan? Awalnya saya lama sakit. Lama sakit. Sakit saya berobat sana sini ke orang pintar semua, ke orang dukun. tapi Dukun dulu berdukun. bukan dukun saya temui, tapi tidak membuahkan hasil. Malahan yang saya dapatkan uang saya habis, badan saya pun masih sakit. Akhirnya saya memutuskan melalui anak saya mencari. Waktu di asrama ya Pak ya. Anak Bapak ini dititipin di asrama Ya. saya. Kebetulan anak saya waktu itu dia sekolah tuh pas asrama di rumah ibu. Waktu itu saya melalui anak saya mencari seorang hamba Tuhan. Pas kebetulan ibu itu pas hamba Tuhan juga. Itu awal ceritanya. Akhirnya saya bertobat dan minta didoakan, mengadakan pelepasan, dan akhirnya saya punya niat minta dilayani. Khususnya di dusun kami, yang mana dusun kami pada saat itu belum ada pelayanan untuk Kristen. Sebelum itu memang ada beberapa kali hamba-hamba Tuhan melayani, tapi tidak ada yang sampai ke lapangan, tidak sanggup. Tidak sanggup dengan di lapangan di sini. Karena dengan keadaan yang pertama kita pedalaman, posisi jalannya dan untuk menyangkau jiwa-jiwa di sini itu belum siap. Nah, cuma ibu saja waktu itu yang siap dan bisa, ya puji Tuhan sampai sekarang jemaat kami semakin hari semakin bertambah. Amin. Ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang nanya nih Pak, gimana sih kok Ibu kok sampai di pelosok sini gitu ya kan, di Sungai Tekam ya. Itu kisahnya si Bapak ini anaknya titipin ke aku. Nah ceritanya anaknya itu sampai 2 kali jatuh ya Pak ya. 2 kali jatuh. 2 kali jatuh. Bukan yang Tapi besi. ada HP deh. Ambil. Ya 2 kali kena tabrakan, 1 kali kejadian di sekolah. jatuh dari kursi di sekolahan. Jadi selama anak saya tuh belum saya titipkan dengan ibu pendeta, waktu itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami sama anak saya. Nah, setelah ujungnya saya titipkan di asrama ibu, ya puji Tuhan sampai lulus tidak terjadi apa-apa. Tapi usut punya usut ceritanya, usut punya usut nih. Makasih ya. Nah, usut punya usut, ternyata anaknya Bapak ini sebenarnya itu kan pesugihan ya saudara-saudara ya. Namanya kita ilmu-ilmu kayak gitu itu kan bersekutu dengan setan. Ya Allah. Bersekutu dengan setan. Jadi hal yang nggak baik adalah ternyata waktu saya doakan ya saudara ya, puji Tuhan setelah saya bertobat itu saya apa ya bisa dikatakan diberkati sama Tuhan itu dengan kelebihan gitulah, kelebihan nih. Saya kok gini, anak Bapak ini nggak baik-baik saja gitu loh, nggak baik-baik saja. Saya bilang ini Bapak pesugihan, ini kayaknya anaknya Bapak dijadikan tumbal sebenarnya gitu ya Pak ya. Saya bilang jadi karena terakhir itu anaknya selamat ya saudara ya, anaknya dimasukkan, Bu anak saya kecelakaan 2 kali ya Pak ya. Saya bawa sampai ke Timberland gitu kan, ke Malaysia, dibawa ke Malaysia. Terus nyampe di rumah baik-baik aja ya Pak sampai lulus ya. Sampai lulus sekolah. Terus ternyata istrinya Bapak ini saudara ya, ternyata sakit juga yang aneh. Karena sakit yang aneh, anaknya ini nangis dengan saya, tolong tante, tolong mama saya tante sakit. Kan dibawa ke berobat itu ke rumah sakit, udah sampai pulang mamanya kan susah. Nggak sehat-sehat gitu loh. Jadi saya doakan, udah istrinya itu kepanasan ya Pak, habis doakan kepanasan teriak-teriak sampai kipas angin yang gede itu dinyalain, sampai buka baju, terus dikipas-kipas nggak sembuh-sembuh. Saya bilang gini, habis didoakan itu awalnya nggak kayak gitu. Nah ini nge-lag ya koplak ya, enggak ya? Enggak. Oke, fine. Nah puji Tuhan saya bilang begini, Pak, habis doakan ini istrinya, puji Tuhan istri Bapak ini sembuh, habis didoakan sembuh. Nah jadi saya doakan ke rumahnya Bapak dulu aja ya, saya bilang gitu, ke rumah Bapak terus ke pondoknya gitu. Jadi pas sampai di rumahnya Bapak ini baru masuk, saya bilang gini, kok bau busuk ya, kok bau bangkai ya, saya pikirkan.
ih kok baunya dari sini, dari kamar. Ternyata ada kain itu Pak, kain kapan ya? Kain kapan tuh ya Pak ya? Kain putih dia. Kain putih Saya lah. berobat dulu waktu masih berobat sama dukun. Berobat sama dukun. Saya bilang gini, nah yang waktu saya buka itu bau ya. Mungkin hanya Bapak mungkin nggak dengar ya Pak ya baunya Ya, ya. ada keciuman. Bapak nggak nyium, tapi saya yang nyium gitu. Saya yang nyium saudara. Saya nggak, Bapaknya nggak nyium, biasa-biasa aja kayak rumah biasa. Nah saya yang gini, kok baunya kok bau bangkai ya? Ke sayanya gitu kan. Ternyata saya buka, Pak izin ya, saya buka dulu nih kainnya. Ternyata ada foto ya Pak ya. Ya. Ada foto. Nah foto itu ada fotonya bapak, ibunya, anaknya 2. Nah pas waktu dibuka itu yang paling buram itu fotonya, waktu itu fotonya ibunya. Ya saya bilang gini, tahu nggak sih Pak? Kayaknya ini yang mau dibawa itu ibunya dulu, sih bilang gitu. Mungkin ya anaknya kan selamat karena anaknya bapak ini kan sering saya ajak doa. Terus saya sering kemana-mana, saya bawa pelayanan sampai Tamborin, pinter nari anak bapak ini saudara ya. Akhirnya sampai ada kegiatan di asrama tuh kan. Nah disitulah setelah adanya pelepasan, puji Tuhan sembuh ibunya, sembuh anaknya seperti itu. Dan akhirnya bapak ini memutuskan benar-benar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir pertama kali ke sini, wih susah banget ya Pak ya. Jalannya hancur banget itu. Jalannya susah, Jadi susah ketika hancur. Ibu itu kami tetap mengadakan pengawalan sampai ke Dikawal aku, Jalan Hitam. karena jalannya masih hutan, nggak kayak di sini. Naik kami kawal, pulangnya pun kami kawal. Kami kawal sampai jalan Dimana aspal. kira jalan hancur, tetap kami bantu. Kadang kami bahkan sampai mencangkul dulu baru lewat ya. Dicangkul baru bisa lewat, Ya. tahu nggak? Itu kita bawanya bawa cangkul, mau pelayanan bawa cangkul ya saudara ya. Jadi bukan kayak sekarang mobil bisa enak masuk ya, kan. Kalau sekarang Tuhan Udah puji Tuhan. Sejelek-jeleknya di sini nih sekarang masih bagus ya Pak. Ya. Masih bagus di sini, gitu loh. Dan amin amin amin. Dan akhirnya saudara ya. Ya semuanya banyak pertemuan ya Pak ya, masih awalnya masih ribut, rame, membangun gereja pun berjuang ya Pak. Bahkan kami waktu itu yang pertama kami tidak diizinkan untuk mendirikan gereja. Tapi di situ saya dengan ibu bersama dengan jemaat yang ada, kami punya tekad, punya niat. Biar gimana gereja kami tak dirikan. Tetap didirikan. Nah, dengan campur tangan Tuhan ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Iya. Itu sangat banyak sekali. Kan ada yang nanya Pak dengan saya, dapat dari mana bangun gereja? Jemaat ini saudara ya percaya penuh dan mendoakan saya pelayanan, bersosial media, dan tidak pernah kami minta sumbangan kemana-mana di sini ya Pak. Tidak pernah. Kita Nggak tidak pernah minta sumbangan kemana-mana. Itu pun masalah kerja itu swadaya ibu. Ya. Swadaya Yang ibu, bangun. artinya swadaya ibu itu maksudnya saya yang mencari melalui dari sosial media, berdoa itu fasilitas yang Tuhan kasih. Yang pasti yang pertama adalah doa dan pertolongan dari Tuhan Yesus, saudara ya. Tidak ada kita bikin proposal ya Pak ya. Selama Tidak membangun gereja pernah. tidak pernah. Membangun gereja tidak pernah membuat proposal ya saudara ya. Jadi melalui sosial media, dan jemaat tidak pernah ada sumbangan ya Pak ya untuk bangun Jemaat gereja. tidak pernah. Tidak ada sumbangan, pernah. Bahkan kerja bakti pun tidak pernah. Amin. Kerja bakti tidak pernah. Karena Sam- jemaat kami itu waktu Sedikit. sedikit benar. Karena orang pada Yang takut. lagi, jemaat kita itu udah jemaat yang udah berumur semua. Udah berumur. Namun kita kerja baktikan pun mereka tidak mampu lagi. Tidak mampu, sekitar 50-60 tahun ke atas ya Pak ya. Mau pandai-pandai saya dengan ibu. Iya. Nah, untuk mengatur di lapangan seperti apa, biar proses pembangunan kerja berjalan dengan lancar. Jadi saudara dengar ya, bahwa saya ini sudah jujur melalui media sosial. Saya membangun gereja ini dan jadilah seperti ini karena kemurahan Tuhan. Ya, Mas Pasca Bapak Ibu. Karena kemarin kan nanya Pak, jangan-jangan Ibu bikin proposal. Enggak ada. Tidak ada. Selama Dan pembangunan kerja itu tidak ada. terus katanya saya hidup dari persembahan, tidak hidup ada. dari Kalau persembahan perpuluhan. kita, kalau dinilai dari jemaatnya tuh paling Aduh. besar tuh 20.000 itu paling besar. 20.000. Satu kali ibadah itu. Satu kali ibadah
20.000. Karena kita sini Ya. rata-rata jemaat tuh petani semua. Petani, ada yang Nggak bilang ada mungkin yang ada pegawai pengusaha, negeri, ada nggak pengusaha. Mayoritas tuh petani semua. termasuk saya. Petani, termasuk saya. Petani. Jangankan jadi bos, Pak. Saya bilang kan cerita nih sama teman-teman ya kan. Jemaat Tuhan ini yang SMA bisa dihitung satu doang kayaknya. Karena Bapak SMA kan? Pipi. SD. Ternyata ya ampun, ternyata nggak ada yang SMA. Salah Bu Berbi. Bayangkan Ibu Berbi. Banyak SD SMP aja. SD SMP lulusannya jemaat Tuhan. Nanti bukannya berarti saya merendahkan ya Pak ya. Ya, Enggak, ya. kita kan ngomong apa adanya gitu kan. Ya belum dah namanya di kampung kita pun bukannya dapat sekolah karena dari jangkauan. Kan ini jangkauan ya. Akhirnya kita Jauh banget ya Pak ya. sampai ibarat kata kita lulus SD itu udah cukup luar biasa lah. Udah cukup lah bagi kami sini karena Makanya- jangkauan dari sekolahan itu sangat jauh karena kami ini kan posisi di pedalaman, posisi di kampung. Jadi kalau mau sekolah sampai SMA apa segala itu kami itu jarak tempuh ataupun butuh biaya itu sangat besar ya. Karena dari jarak tempuh itu jauh. Itulah kerinduan saya ini kenapa saudara ya habis bangun gereja, bangun pastori, nanti mau bikin asrama. Iya Bapak Ibu. Ya disangkanya saya hidup dari persembahan. Nah dengar sendiri 20.000. 20.000 kita besar. 20 paling besar 30.000. Astaga. Karena sesuai dengan Beli keadaan. bensinnya cukup nggak Pak dari rumah saya ke sini? Nggak sampai ke sana. Minyak motor yang ada cukup ya. Minyak motornya ada nggak cukup. Jadi kan saya kan ini Pak mau bangun pastori ini, Bapak kan tahu kan ini kan tidak ada pakai proposan juga. Saya berusaha mau dari sosial media ini mau open donasi. Iya, Tahu iya. kan orang aja minta pertolongan proposal belum tentu ditolong, jadi kita mengandalkan Tuhan aja gitu. Ya. Jadi semuanya belum asramanya Bapak Mari, belum asramanya. Proposal mau bangun pastori dulu itu Pak sebelah Pak ya. Nanti biar bisa dipakai untuk menunjang pelayanan ya. Nah, ini dia nih yang datang-datang. Mana ada Bapak Ibu, ini aja gereja dibangun jemaat tidak ada kerja bakti kan dengar ada. sendiri kerja bakti tidak ada terus Kita masih cukup. karena masih sedikit sekarang udah banyak. Orangnya pun udah pada tua, nggak enak kita libatkan. Ya ibarat kata jemaatnya setiap hari Minggu mau hadiri ibadah, mau ikut ibadah itu bersyukur. Siang. Jadi ya udah dengar sendiri Bapak Ibu ya. Jadi dari bangun gereja, pastori, ya kemurahan Tuhan lah ya. Jangankan untuk bikin proposal, kami minta izin mendirikan gereja itu sangat tidak diberikan kebebasan itu. Saya sampai berapa kali saya kantor desa, awal pertama saya bawa surat untuk mendirikan gereja itu tidak ditanggapi sama Pak Kades, tidak bisa. Nah, kemudian kami dengan ibu konseling sampai kami bawa dalam doa ketiga kalinya ya puji Tuhan. Nah, jangankan kami ibu bikin proposal untuk minta cap suratnya untuk membangun gereja kami dipersulit. Nah, itulah dia. Jadi kita selama membangun gereja itu tidak pakai proposal, itu swadaya ibu melalui Media sosial. media sosial ya ibu ceritakan itulah kita membangun gereja. Tapi begitu ya kita bisa beri kami pun selaku jemaat sangat bersyukur punya hamba Tuhan yang seperti ibu yang bisa melayani kami khususnya di kampung pedalaman yang seperti ini. Itu tidak semua hamba Tuhan itu sanggup dan siap ya karena Berapa? ujiannya sangat luar biasa di sini. Luar biasa. Ya kalau memang dapat memang bisa. Aduh, sebelum saya kan ada beberapa Banyak. pendeta laki-laki ya Pak ya yang datang. 3 orang, 4 orang hamba Tuhan. Kata melayani- nenek kemarin melayani Tuhan 6-7 tuh. orang. 6 orang 7 orang mau melayani. Bahkan ada yang sampai menitipkan kita waktu itu di sebuah rumah masyarakat sini rencana mau melayani tapi sampai sekarang mereka Enggak berani. Nggak berani. Sebenarnya enggak berani. karena tempuh untuk apa kata di sini dia sangat luar biasa ya. Orangnya lumayan luar biasa. Kalau kampung memang ada bisa. Karena gini sebenarnya ya, saudara ya, yang terjadi ini sebenarnya memang sih namanya juga mau melayani Tuhan itu kan harus kuat mental ya kan.
Dan ada pula juga trauma beberapa masyarakat tuh gini, ada hamba Tuhan pelayanan, habis gitu ditinggalin Ya, pelayanannya gitu. Jadi tidak seluruhnya menyalahkan kenapa ditentang dan sebagainya. Enggak, ada yang belum paham sama firman Tuhan, jadi nggak menerima wajar. Tapi ada juga orang yang trauma karena banyak pelayan Tuhan ya, penginjil-penginjil ya, ataupun pendeta sekalipun dia buka-buka pelayanan, habis gitu nggak tanggung jawab Ya, gitu. Terus bagaimana ada juga kejadian sampai ada jemaatnya yang meninggal lalu nggak diurus. Nah, itu saudara ya, jadi bukan berarti harus gimana gitu. Nggak semuanya kok tidak terima itu bukan karena apa, tapi ada juga dari penginjilnya itu. Makanya saya itu apa namanya, saya buktikan gitu loh, bukan hanya ngomong kosong. Dengan mencari berkat melalui sosial media ini, saya membangun gereja ya. Anda dengar sendiri, swadaya katanya kan bahasa di sini ya. Terus tidak pernah yang namanya membebankan jemaat, pokoknya wes sembahyang ibadah gitu.